Welcome back to our YouTube channel, Trigonometry, Game of Life. Oh iya sih. Oke, jadi di acara kali ini kita mau membahas satu topik yang kita angkat dari game berjudul Game of Life. Dimana di part 1 ini kita akan membahas tentang apakah kita akan memilih sekolah atau kuliah dulu atau langsung berkarir. Oke, aku mau start dari Cimo deh. Oke. Kalau aku sih ya, aku tetap sekolah dulu, kuliah dulu. Kenapa? Ya ini dari kecil sih. Dari kecil sih kalau aku bilang, papa mama ini satu. Jadi kamu setidaknya harus lebih baik dari papa mama. Antara kamu S1 atau kamu S2 gitu. Setidaknya kamu harus selevel dengan kita gitu. Jadi otomatis dari ajaran dari kecil itu udah tertanam dari diriku. Lebih ke budaya. Lebih kayak culture family lah, kayak gitu. Nah, dan papaku juga mampu menyekolahkan aku di sarjana gitu loh. Tidak cerita kalau orang tua aku nggak mampu ya. Jadi dalam kondisi ini papaku mampu dan sudah tertanamkan dari kecil. Makanya aku memilih ya sudah sekolah. Nah, dan menurutku ada positifnya guys. Jadi ketika kalian sudah, menurutku ya, kalau kalian kuliah, kalian itu kayak qualified gitu loh. Dalam hal misalnya, kalian pengen jadi apa sih? Kan kalian punya cita-cita dari kecil. Misalnya, aku pengen jadi businessman, aku pengen jadi or else atau entrepreneurship or whatever gitu loh. Aku bilang dalam bidang bisnisnya karena aku bilang bisnisnya. Well, sebenarnya semua hal itu bisa dipelajari dari experience. Tapi menurutku ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari dari experience. Contoh, skills, like leadership skills, soft skills, kayak gitu. Kayak benar-benar kalian kalau dalam sekolah, kalian itu sudah diajarin gimana berkelompok, kalian gimana diajarin pimpin suatu, di depan banyak orang, kalian mesti gimana, kayak gitu tuh, itu menurutku agak lebih mudah daripada kalian belajar sendiri. Oh ini berarti lebih ke yang sekolah ya, bukan yang kuliah. Yang sekolah, betul. Kuliah dan sekolah. Dan positifnya itu kayak kalian lebih cepat untuk mendapatkan pekerjaan juga. Karena orang bakal lihat your qualification gitu. Contoh kalau kalian lulusan kuliah S1 dalam bidang accounting, kalian mau melamar pekerjaan, orang kok sekarang kan zaman sekarang juga minimal S1 atau D3 gitu. Jadi which is itu salah satu part of your qualification juga gitu. Nah, kan kalian qualified untuk pekerjaan itu kan. Orang lebih percaya daripada orang lihat lulusan cuma lulusan SMA gitu. Tapi gini ya, yang kamu sekarang, kondisi kamu sekarang itu kan kamu kan sudah buat startup bisnis sendiri dan lain-lain. Bukankah itu nggak terlalu penting untuk kamu tuh sekolah sampai sejauh itu untuk kamu bisa melakukan hal yang kamu lakukan sekarang? Apa yang aku lakukan sekarang itu gini, yang kalian nggak bisa dapat dari pekerjaan langsung, ya misalnya aku memilih pekerjaan langsung, ya adalah cara berpikir. Mindset. Ngerti ya? Dalam arti begini, kalau kalian katakanlah nih, kalian S1, ambil kalian masih SMA. Ketika kalian berpikir itu berbeda. Untuk menjawab suatu masalah, anak SMA sama anak yang sudah kuliah beda. Oke. Lebih ya, jadi kalau menurutku sekolah dalam penting. Tapi misalnya nih kamu sudah dapat kesempatan lagi untuk mengulang semua sekolahmu, untuk mengulang kuliahmu, kamu akan melakukan hal yang sama nggak kayak kamu lakukan dulu? Contoh, kamu kan IPA toh, kamu bakal masuk IPA nggak atau mau masuk IPS? Terus perkuliahanmu kamu bakal melakukan hal yang sama juga nggak? Oke. Kalau dalam aku ya, kalau bisa memilih ulang lagi, aku lebih memilih tetap sih IPA tetap. Aku tuh orangnya memilih yang susah gitu. Karena dari sombong. Bukan sombong. Karena gini. Apa ya? Kayak misalnya aku sekolah luar kan. Iya. Itu ada pilihan. Elektif itu bisa memilih. Namanya elektif itu kamu bisa memilih subjek apa yang kamu bakal ambil. Kebanyakan dari temanku memilih subjek yang dimana cuma bisa untuk ngapus nilainya aja. Berbeda denganku, aku memilih
papa mama kali di pikiranku ya, papa mama kita itu loh membiayai kita itu mahal. Masa sih kita ngambil contoh bahasa Indonesia? Ngapain gitu? What's the purpose? Hanya untuk memperbaiki nilaimu yang blok, yang majornya gitu. Kalau aku sih, aku lebih memilih sesuatu hal yang berat. Jadi kalau aku kan bisa ulang lagi, aku lagi untuk belajar lebih yang berat-berat itu ngapain? Karena itu bakal berguna. Bergunanya apa ya? Seperti apa yang bilang, cara berpikirnya kamu tuh bakal berubah. Tapi buat take the choice yang kayak kalau improve yourself. Yes. Karena misalnya gini sih, misal kamu setelah S1, kamu dikasih pilihan kamu S2 langsung kerja, kamu milih yang mana? S2. Kamu gak tanya S2 dulu? Aku saat ini kenapa aku tidak melanjutkan S2? Karena certain things gitu. Aku mungkin aku pernah cerita di teman-teman aku ya. Kalian mungkin aku pernah cerita. Mungkin aku bakal sharingin juga di sini. Jadi my family financial lately itu 3-4-5 tahun yang lalu itu kurang bagus. Jadi aku merasa kayak itu bakal menjadi part for me untuk melanjutkan kuliah di S2. Karena S2 itu juga butuh biaya kan. Dalam kondisi itu aku udah memilih ya sudah lah. Dan aku sudah bersyukur aku udah di sekolah sampai sini gitu, udah sampai tinggi banget. Ya sudah lah, it's time for me untuk take over gitu. Nah, seperti itu. Jadi tapi kalau aku dapat chance nih, hari ini ada yang mau sponsorin aku misalnya nih, kamu kan jadi sponsor ya? Kuliah sekolah. Kuliah boleh ya guys? Aku mau. Oke. Thank you. Kalau Mem? Kalau aku sih, aku malah lebih masih bakal ke the same choice sih. Tapi mungkin untuk ambilan, aku lah juga sekarang boleh kebetulan ya. Mungkin aku bakal lebih ngambil di apa namanya, bukan di kampus juga, tapi di apa namanya, bukan di Jakarta yang lebih ke level A gitu, yang akreditasinya. Bukan berarti akreditasi yang di kampus itu sama bagus, tapi kayak misalnya aku private kan, I make it better gitu. Itu sih orang bilang. Tapi kalau kamu itu kan memang kamu tujuannya jadi seorang dokter. Nggak mungkin dokter tanpa kuliah gitu. Benar gitu. Kalau seandainya dia cita-cita bukan dokter deh. Katakanlah kayak businessman or else lah. Di samping dokter, kalau dokter udah pasti kamu harus menuju jalan itu. Dokternya udah di situ pasti. Kan nggak mungkin orang nggak kuliah bisa jadi dokter kan ya. Dipertanyakan kualifikasinya kan. Kita ngomong jangan jadi dokter deh, jadi yang lain. Kamu bakal memilih. Contoh deh, kamu keluargamu ya bisa juga menjalankan, tapi dalam kondisi tidak semampu untuk menjalankan jadi dokter deh. Katakanlah, another condition lah. Kamu bakal gimana? Yang pertama sebelum aku menjawab itu, aku bakal menjawab pertanyaannya kayak kamu yang jawab deh. Aku bakal kuliah SMA dan lulus semuanya betul-betul. Kenapa? Memang benar banget, tapi tidak setuju banget sama kata ibu tadi yang mengatakan bahwa ketika kita kuliah sama SMA, mindset itu berbeda. Dan yang dicari untuk bisa sampai mindset itu tentunya adalah proses. Dan proses itu nggak bisa kamu langsung tiba-tiba meloncati itu. Bukan berarti aku kayak bilang kalau misalnya orangnya nggak kuliah dan lain-lain itu mindsetnya nggak sebagus itu. Cuma memang for me, personal itu aku lebih mirip that kind of choice gitu. Karena life is a choice. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan tadi ya mengenai kalau misalnya aku mental conditions when I don't have the choice to become a doctor, maybe aku bakal nyari ambil kuliah di elektro. Kenapa? Jadi itu tetap kuliah ya di sini. Aku tetap kuliah. Aku sekarang menurutku kuliah itu something important gitu. Apalagi it's a culture for me juga gitu. Dan my parents dan lain-lain dulu itu kayak parents itu sama, kayak S1 gitu, papaku. Dan otomatis kan nggak mungkin nggak bisa orang tua kita S1, anaknya itu apalagi orang dulu ya. Itu pasti meminta untuk anaknya itu minimal sama. Jadi aku juga bakal melakukan hal yang sama untuk anak pada intinya. Nah, jadi kenapa kok elektro ya? Nah, kalau untuk elektro, emang aku pas SMA itu punya sedikit punya beberapa minat di beberapa bidang. Dan elektro itu aku menurutku interesting juga sih. Kalau saya ditanya kenapa, aku nggak sepenuhnya tahu. Soalnya ya namanya SMA itu kan sekedar interesting gitu. Ya aku lumayan suka dengan berhubungan dengan IT, dengan komputer. Tentang yang menghitung-hitung itu lebih suka gitu. Mungkin aku enggak mau arsitektur juga bisa gitu. Soalnya memang aku punya interest di sana. Tapi kalau misalnya aku
punya choice ketika mendaftar, I think I will do the same thing. I will make the same choice. Oke, jadi intinya whatsoever, walaupun bukan pilihan jadi dokter, kamu tetap bakal kuliah. Jadi seperti itu. Yes, true. Daripada langsung berkarir. Soalnya menurut kita juga balik ke mindset lagi sih. Oke. Oke, kalau kamu ya? Ya, kamu gimana gitu? Kalau aku sama sih. Karena menurutku sekolah itu penting. Kenapa? Karena aku dulu kecil. Setiap kali kayak aku setiap kali malas belajar, apa selalu sama aku tuh diancam. Ya sana jualan aja, jualan aja. Jadi aku merasa kayak, oh, ini sekolah ini penting. Tapi menurut pribadi, pilihan yang saya ambil selama ini menurut aku absen sama sekali sih. Untuk sebenarnya berkuliah dan sebagainya. Cuma yang aku sempat sedikit pertanyakan tuh, apakah betul aku nggak mau mengambil S2? Karena sebenarnya memang sempat ditawar ke S2, tapi aku menolak. Dan alasan karena aku merasa aku sendiri nggak, karena aku bantu orang suka sekolah gitu. Kuliah. Aku bantu orang suka kuliah, oh ya aku kuliah, aku mengerjakan sama buku, yaudah. Aku bukan tipe orang yang ngejar nilai harus contek dan sebagainya. Jadi menurut aku ngambil ini aku bisa ambil, nilai aku pas-pasan ya sudah. Daripada nilaiku tinggi tapi ya kan salah apa waktu kuliah. Karena hal itu aku memutuskan kayaknya kok aku nggak perlu S2 ya. Aku mikir gitu karena aku merasa kayak aku tak langsung dari pengalaman di dunia kerja aja gitu. Daripada aku S2 lagi aku bukan buang waktu sih. Aku menukarkan waktu 2 tahun dan aku bisa dapat duit untuk kuliah. Dan aku juga mikir lagi kuliah S2 itu juga biaya lagi gitu loh, murah. Jadi ya aku merasa kayak menurutku kuliah tetap penting. Karena kan kalau ditanyakan apakah S2 kerja, itu pemilih kerja dulu. Coba kerja dulu, langsung kerja aja. Dari kuliah selesai ya? Dari S1 selesai udah langsung kerja aja. Itu bagaimana menurutmu ambil orang-orang yang tidak kuliah tapi dia sukses? Aku udah kenal. Aku sudah saja kenal sama aku sebut namanya. Dan menurutku tuh apa ya? Sebenarnya kuliah atau enggak? Di kuliah itu sebenarnya nggak semua kita kerja di kuliah itu sudah diterapkan di dunia kerja. Mungkin kita 20-30%. Jadi makanya, tapi ya betul yang kamu bilang tadi, di kuliah itu kita udah soft skills. Kita menurut ya di kuliah itu aku udah bisa membuka dirinya. Dan bro, aku kenal banyak orang yang siapa tahu nanti kedepannya bisa kita kerja bersama. Menurutku pentingnya kuliah itu di situ sih. Kenapa ya? Kerja lo pribadi, aku udah melakukan aja. Menurutku apa yang aku pelajari di kuliah ini belum aku bisa terapkan di dunia kerja besar. Karena teori dan di lapangan itu beda gitu. Di teori nggak semuanya sempurna. Kalau misalnya itu kamu punya perusahaan bisa begini-begini idealnya. Kayaknya kan nggak juga gitu. Bisa di buku Lah lah ya. di buku. Jadi menurut di kuliah itu cuma buat mengasah logika sih. Mengasah logika. Critical thinking. Iya. Tapi menurut kuliah penting. Karena itu kalau misalnya nggak kuliah, kita nggak bakal bilang mau seperti ini. Gitu loh. Karena di kuliah tuh ya, kamu dapat soft skill, leadership, dan lain sebagainya. Menurutku ya, nah aku tadi kan sudah bilang kalau aku bakal ngambil yang soal satu hal guys, yang paling penting itu melatih mental. Mental ketika kamu gitu loh, aku prinsipku adalah lebih baik mati hari ini daripada mati nanti. Prinsipku selalu seperti itu. Jadi I don't mind untuk belajar sesuatu yang susah banget. Aku ini orangnya suka belajar. Oke, aku cerita agak sedikit background gue ya. Aku ngambil pentingan finance, tapi di dalamku hari ini adalah furniture. Furniture adalah bisnis. Mungkin bisnis masih related. Nah, tapi ilmu pentingku apakah dipakai? Enggak, tahu. Bukan ya dipakai. Cara berpikirnya yang dipakai. Tetap dipakai kok. Data-data pasti ada data. Iya. Bikin nota, profit loss dan lain-lain pasti ada. Statementnya pasti ada. Intinya, kalau kita kuliah, kita belajar, kita ngerti, ada orang yang nggak kuliah, dan itu cara kita berpikir. Contohnya kalau kita baca data, oh Langsung tahu ya, harus ngapain. dan mentalnya siap. Kenapa? Ketika ada sesuatu, strike data. Strike itu it can be anything ya, like crisis, atau misalnya hari ini corona, we should foresee gitu loh. I mean like kalau sekarang ini udah terjadi corona, pasti harga saham turun pasti. Tapi orang yang nggak kuliah pun apakah ngerti gitu loh? Belum tentu. Tahunnya itu agak telat. Jadi
ketika udah terjadi bla 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 orang ngomong sekarang turun kok dia baru ngerti dan dia baru mulai investasi. Tapi gini ya kan, seringkali kan kita memang kalau misalnya ini dalam kondisi saham, tapi misalnya dalam kondisi ketika apa namanya pekerjaan yang secara normal lah ya, kayak kamu furniture dan lain-lain, bukankah kayak apa namanya pengalaman itu lebih penting daripada teori? Kalau misalnya kamu udah memang pengalamanmu dari lama banget di orang furniture, otomatis kamu bakal juga paham gitu, bukan berarti kamu nggak kuliah nggak memahami itu. Nah gini, yang aku jelasin agak konteksnya beda. Nanti aku jawab soal. Jadi kamu kan tanya kalau pengalaman lebih penting daripada teori, ya kan? Oke, aku boleh jawab. Cuma yang aku jelasin di sini adalah mentalnya dulu. Ketika suatu strike datang, kamu tuh nggak takut. Kayak misalnya kalau kita tidak, kita lulusan SMA, atau misalnya kita tidak terlalu berpendidikan lah. Ketika strike datang, kerjaan gila, kita bisa apa? Iya. Kita cuma bisa, guys, mungkin mau nyari lagi susah gitu. Gak mungkin kita agak bermalas-malas aja gitu. Karena kita nggak tahu mau apa yang kita bakal lakukan. Tapi kalau kita lebih berpendidikan, kita bakal, oke, strike datang, apa ya, ada peluang apa yang bisa kita kerjakan ya? Mungkin aku bisa kayak makanan, aku bisa apa, aku bisa bikin bisnis online, gitu loh, kayak gitu loh. Aku mikirin tadi Jadi mental itu lalu nggak sih, mental itu juga dari orang masing-masing itu beda gitu. Kayak orang yang kuliah pun ada juga yang mentalnya normal. Iya. Maksudnya kayak itu bukan bisa kamu dari patokan kuliah atau enggak, tapi dari mental orang masing-masing. Aku udah tahu sih guys. benar. Kan cuma aku kalau bilang ketika kita kuliah, Kesiapan, karena kita belajar lebih dari mereka. Jadi sebenarnya iya. kita ngerti lebih dari mereka. Karena ya setidaknya gini, aku bawa satu buku, sampai aku bawa 10 buku. Intinya adalah aku lebih ngerti 10 buku daripada aku lebih siap daripada mereka. Tapi ketika strike datang, aku lebih siap daripada mereka yang belum megang satu buku. Ini seperti itu. Nah, yang aku maksud dalam mental seperti itu. Nah, kalau tadi kamu bilang soal tentang pengalaman itu dari teori, it can be true, tapi it can be false juga. Belum tentu kan? Memang benar. Intinya semua teori tidak bisa diterapkan di lapangan. Betul. Tapi orang yang berteori akan lebih ngerti wawasannya, cara berpikirnya, mentalnya dan semuanya. Itu dia tadi aku bilang. Orang yang megang 10 buku, ambil orang yang megang 10 buku, dia lebih bisa porsi. Ada negatifnya juga di sini. Mungkin terlalu panjang dan contoh, kalau kita mau investment, contoh aja di suatu perusahaan, orang yang mungkin tidak terlalu mikir, yang kurang lah pendidikannya misalnya gitu, dia lebih berani untuk investasi. Dan karena keberanian itu bisa jadi dia berhasil. Ini orang loh. Tapi kadang orang yang sudah berilmu katakan, dia menjadi semakin safe dan semakin takut untuk berinvestasi. Semakin banyak ditimbang dulu. Kalau selama timbangannya di atas dari ininya, dia masih investasi. Tapi orang yang mungkin kurang, dia mungkin berani. Dia cuma lihat, oh kayaknya berpotensi dan aku nggak. Maksudnya dia ada orang yang mistaken. Jadi walaupun gagal pun dia gagal. Nah itu. Oke guys, sekian video kita untuk kali ini, Game of Life Part 1. Thank you for watching. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan juga kita bakal ada beberapa part selanjutnya nanti ya. Stay tune. Tonton ya guys. Bye bye.